Salam saudara-saudara, saya percaya dan harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan yang boleh terjadi. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan saya akan menyanyikan satu pujian penyembahan dan buka hati untuk Roh Kudus masuk di dalam hati dan pikiran kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagimu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kami, kami terus selalu bersandar dan berharap hanya pada-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap aktivitas yang kami lakukan. Bapa, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus dan Roh Kudus. Biarlah beracara di dalam setiap pembacaan firman ini dan penyampaian firman ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai setiap hati kami. Dan Tuhan menjamah setiap orang-orang yang mendengarkan channel YouTube kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membagikan firman Tuhan di Zakaria pasal 10 ayat 1-2. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat. Akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafin adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Jadi di sini di kitab Zakaria menceritakan bagaimana alam seisinya adalah di bawah kendali Tuhan. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa.
kalau Tuhan sudah berbuat. Jadi Tuhan yang menciptakan hujan itu. Mau hujan lebat atau tidak, mau awan itu datang atau tidak, itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi kadangkala saya seringkali bertemu dengan orang yang mempunyai acara, panggil pawang hujan. Jadi mereka mengandalkan yaitu seperti ahli-ahli tenung, ahli-ahli nuzum. Mereka lihat, di sana ada hujan, awan sudah gelap, pasti di sana akan hujan. Tapi satu sisi ada orang yang mempercayai pawang hujan. Jadi saat ini Tuhan bilang, Tuhan tidak suka pada orang-orang yang mempercayakan kehidupannya pada orang-orang yang menyembah berhala, pada orang-orang tenun atau peramal-peramal. Saudara-saudara, memang saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita hidup dalam Tuhan, jawabannya terkadang ada yang cepat dan lama. Akhirnya mereka lari ke dukun, mereka lari ke ahli-ahli tenung yang meramal bagaimana nasib mereka. Tapi saudara-saudara tahu, manusia tidak bisa meramal manusia. Kalaupun bisa, itu hanya kuasa jahat yang mau memporak-porandakan hidup saudara-saudara untuk jauh dari Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 2, sebab apa yang dikatakan oleh Terafin adalah jahat. Jadi Tuhan bilang, apa yang disampaikan oleh orang-orang peramal, penyembahan berhala, itu adalah jahat dan dusta. Mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba. Jadi orang-orang seperti itu seperti kawanan domba yang tidak punya gembala, lari sana lari ke sini, karena mereka tidak mendapatkan gembala yang sungguh-sungguh dalam hidup mereka. Mereka lari, ini gembala saya. Ternyata begitu mereka lihat, bukan gembala saya. Mereka seperti kawanan domba liar yang lari mencari gembalanya, dan tidak ada gembala yang menuntun mereka karena mereka mengandalkan kekuatan kuasa jahat. Saudara-saudara, di ayat 1 ini dimulai dengan seruan kepada umat untuk meminta hujan. Nah, disitulah Tuhan membawa awan-awan secara luar biasa. Semua isi dunia ada di bawah kendali Tuhan. Begitupun dengan masalah daripada kita yang ada di dalam dunia ini. Tapi herannya, kenapa kita masih lari ke dukun, masih bisa melihat zodiak, hari ini zodiak saya apa, bintang saya apa, hari ini mengalami apa. Saudara-saudara, mulai saat ini tinggalkan semua itu. Jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Semuanya kita mimpi, saya mau tanya orang pintar, atau saya lihat di Google arti mimpi ini apa. Manakala saudara-saudara sudah seperti itu, berarti saudara-saudara sudah memberhalakan. Dan ayat kedua, penyebab dari murka dan hukuman Tuhan terlihat pada ayat kedua. Jadi pada ayat kedua itu semua apa yang kita lakukan. Di ayat kedua itu salah satunya dosa yang sangat dibenci Tuhan adalah penyembahan berhala. Di poin yang kedua tadi, di ayat yang kedua. Jadi Tuhan tidak suka pada orang-orang yang memberhalakan, menyembah berhala. Bukan menyembah berhala saja, menyembah patung atau iblis, tapi adakah berhala-berhala di dalam hidup kita? Mari kita renungin, masih adakah berhala dalam kehidupan kita? Contohnya, kita memberhalakan bisa berwujud kekuasaan, bisa berwujud uang, atau mungkin juga keluarga kita. Jadi kita lebih cinta uang daripada Tuhan. Kita lebih cinta pekerjaan kita daripada Tuhan. Kita lebih mencintai anak, suami kita daripada Tuhan. Saudara-saudara, semua yang kita dapati itu semua dari Tuhan. Jadi jangan kalau kita sudah bekerja, terus kita mengutamakan pekerjaan kita, yaitu tadi saya bilang memberhalakan pekerjaan kita, dan Tuhan di nomor 2 kan. Ingat saudara-saudara, engkau mendapatkan posisi jabatan, engkau mendapatkan pekerjaan, itu semua dari Tuhan.
Begitupun dengan berkat keuangan materi. Uang itu, materi tidak jatuh dari atas begitu saja, tapi Tuhan memberikan pada saudara-saudara melalui caranya. Begitupun dengan anak, suami. Jangan menomorsatukan mereka daripada Tuhan. Saya mengalami hal yang seperti itu saat anak saya mengatakan, Mama jangan mementingkan pelayanan saja, tapi pentingkan keluarga. Pada saat saya dipilihkan dengan dua pilihan itu, saya harus turutin kehendak anak saya, karena memang saya ikut anak setelah suami saya tinggalkan saya. Tetapi Tuhan yang ada di dalam diri saya lebih besar, dan saya harus mengutamakan Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus saya bayar. Saya meninggalkan anak bukan karena saya tidak sayang mereka, tetapi saya mengutamakan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak mau memberhalakan anak-anak saya, karena saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Saya percaya anak-anak saya nanti akan menyadari pilihan mamanya ini tidak salah, karena dalam hidup saya hanya Tuhanlah yang saya sembah. Hanya Tuhanlah sandaran hidup saya. Dan mereka mengatakan mereka tidak mengizinkan saya pelayanan full. Mereka mau saya mau hidup mengikuti aturan mereka. Tapi saya adalah anak Tuhan, saya adalah hamba Tuhan. Saya harus ambil sikap. Sekalipun harga yang saya bayar, saya tidak peduli. Karena saya sudah berjanji sama Tuhan, saya harus jadi hamba Tuhan, dan saya harus membawa jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagaimana mereka mengenal sungguh-sungguh Tuhan dalam hidup mereka. Ini pun yang saya alami, saudara-saudara. Saya tidak mau memberhalakan anak saya. Saya percaya anak saya suatu saat akan mengerti dan memahami. Dari ayat 1 dan 2 ini, kita bisa ambil kesimpulan bagaimana kekuasaan atau mungkin juga keluarga kita, dan hidup yang bagaimana yang bisa kita ambil dari ayat 1 dan 2. Yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, hidup yang seperti apa? Saudara-saudara, saya percaya saya juga mengalami, dan semua juga mengalami banyak persoalan. Tetapi jangan pernah kita berhalakan apapun yang di luar dari kehendak Tuhan, kecuali hanya Tuhan yang kita sembah. Jadi hidup yang berkenannya kepada Tuhan itu yang seperti apa? Saya ambil 3 kesimpulan dari ayat 1 dan 2. Bagaimana sih hidup yang berkenan pada Tuhan? 1, bangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana bangun keintiman dengan Tuhan? Yaitu adakan mesbah doa. Setiap pagi kita berdoa, baca firman, dan minta tuntunan Roh Kudus untuk mengartikan setiap ayat-ayat yang kita baca, dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Yaitu dengan begitu keintiman kita dengan Tuhan luar biasa, karena komunikasi kita dengan Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, hidup percaya, berserah, dan bersandar hanya kepada Tuhan. Yaitu tadi saya bilang, seperti yang saya alami. Hidup saya hanya berserah pada Tuhan, dan hidup saya hanya bersandar pada Tuhan. Demikian juga saudara-saudara. Belajar hidup bersandar dan berserah pada Tuhan. Apapun persoalan yang berat yang saudara boleh alami, apapun penyakit yang boleh saudara alami, percaya saat hidup kita bersandar dan berserah pada Tuhan, Tuhan akan jawab setiap doa-doa kita, dan Tuhan yang sembuhkan penyakit kita. Dan yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati, yaitu saat kita datang pada Tuhan, kita hidup belajar rendah hati, mau diproses Tuhan, mau ditegur Tuhan, jangan bersungut-sungut. Jadi 3 poin ini, bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu yang pertama, bangun keintiman dengan Tuhan, yaitu kedua, hidup percaya, berserah, dan bersandar pada Tuhan, dan yang ketiga, hidup dengan penuh rendah hati. Bila mana 3 poin ini kita lakukan,
Percaya saudara-saudara, saudara-saudara akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Itu pun yang saya alami. Saat saya mengalami ujian, saat saya mengalami cobaan, saya ambil 3 poin ini dan saya renungkan ayat ini. Saya mengalami sukacita dan damai sejahtera. Orang luar mungkin melihatnya, oh, Ibu Evangelis Francisca sukacita terus ya, kayak nggak ada masalah. Wow, masalah saya banyak, tetapi saya juga memikirkan banyak masalah dan doa-doa dan persoalan saudara-saudara yang selalu mereka minta dukungan doa. Jadi saya mengutamakan kepentingan orang daripada kepentingan saya pribadi, karena saya percaya saat saya mengutamakan kepentingan orang, kepentingan saya pribadi, anak-anak saya Tuhan akan selesaikan. Karena tugas kami sebagai hamba Tuhan adalah menyelamatkan jiwa-jiwa, menolong jiwa-jiwa agar jangan tersesat. Seperti firman di ayat 2, mereka tidak seperti domba-domba yang kehilangan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan adalah gembala yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, bila mana ada hamba-hamba Tuhan yang selalu mengingatkan saudara-saudara, didengar, dicerna dan dihikmati, ambil, jangan diabaikan, karena hamba-hamba Tuhan adalah penyambung daripada Tuhan. Itu sendiri penyambung lidah. Kalau di zaman dulu adalah nabi-nabi, sekarang adalah hamba-hamba Tuhan, pendeta, evangelis yang menyampaikan pesan-pesan pada saudara-saudara. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan dan saudara-saudara tetap setia pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja bagi kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk tetap setia dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, pulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa yang kami boleh naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.